Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Sirojudin, mahasiswa Hukum Tata Negara Siasa dengan nomor induk mahasiswa 11930300016 kelas 3A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi. Demokrasi itu sendiri berasal dari dua suku, yaitu demo dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Simpelnya, demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Nah, demokrasi secara etimologi itu berasal dari kata Yunani ya, tentu saja itu demos dan kratos. Tapi secara terminologi banyak para pakar yang mendefinisikan tentang demokrasi. Namun yang paling dikenal ialah pakar yaitu Abraham Lincoln yang mengatakan bahwasanya demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang memang dalam sanjungannya isinya itu adalah berkaitan dengan kekuasaan. Seperti itu. Sedangkan salah satu pakar yaitu Karl Popper mengatakan bahwa demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan tirani atau otoritas kediktatoran, sehingga berfokus pada kekuasaan atau kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya. Sampai-sampai untuk menggulingkan seorang pemimpin, rakyat tidak usah melakukan revolusi seperti itu. Dan demokrasi sendiri di dunia ini sekarang adalah sistem yang paling banyak dipakai oleh negara-negara di seluruh dunia. Mengenai jenis-jenis demokrasi, jenis-jenis demokrasi tersendiri ini terbagi dua, yaitu maksudnya jenis-jenis demokrasi ini banyak, tetapi ada dua bentuk dasar dari jenis demokrasi ini, yaitu demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung ataupun demokrasi secara perwakilan. Demokrasi secara langsung ini relevan ketika itu, yaitu di Yunani pada abad ke-5. Di Yunani ini sendiri karena masyarakatnya itu hanya berkisar 300.000 jiwa, maka segala permasalahan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat itu diserahkan kembali kepada rakyat dan suara rakyat. Tetapi seiring berkembangnya zaman, demokrasi ini mengalami pertumbuhan ketika masyarakat dalam suatu negara itu sudah mencapai jutaan, ratusan ribu, banyak, sehingga demokrasi secara langsung itu tidak lagi praktis digunakan di negara-negara tersebut. Maka demokrasi beralih menjadi demokrasi secara tidak langsung atau demokrasi yang memberikan perwakilan. Nah, ide demokrasi secara tidak langsung atau demokrasi perwakilan ini dikembangkan oleh John Locke, Thomas Hobbes, para penulis Federal Papers di Amerika, lalu Revolusi Amerika, Revolusi Perancis, dan Revolusi Perancis. Seperti itu. Mengenai transisi dan konsolidasi, salah seorang pakar yaitu Samuel P. Huntington mengatakan bahwa untuk mencapai demokrasi itu ada transisi dan konsolidasi di dalamnya, dan di dalamnya ada terjadinya 3 syarat untuk mencapai transisi demokrasi. Yang pertama adalah berakhirnya rezim otoritarian, yang kedua adalah munculnya pemerintahan yang demokratis, dan yang ketiga adanya konsolidasi. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.